Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali berjumpa bersama kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan masih seperti biasa saya Hersbun Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dalam situasi cuaca yang tidak menentu Oke, saat ini. apa nih ceritanya nih Mbak Agi? Iya ya, ceritanya ini sepertinya masih sambungan yang sebelumnya. Ini keluhan Pak Jokowi, Mas Ersu. Apa itu? Jadi Pak Jokowi ini kan hari ini kan ada Rakernas ini Mas Ersu di Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia ya kalau tidak salah singkatannya APKASI begitu. Dan kemudian di situ lagi-lagi Pak Jokowi dalam pidato yang sebetulnya tidak terlalu panjang pidatonya, tapi dia kemudian menyatakan bahwa soal apa namanya pajak, PNP, royalti, dividen itu serupiah demi serupiah itu dikumpulkan oleh Menteri Keuangan, tapi kemudian ternyata ketika ditransfer ke daerah itu dibelanjakan untuk pembelanjaan impor begitu. Jadi barang-barang impor. Nah, ini kembali yang kemudian dipersoalkan Mas Hersu. Nah, kenapa disoalkan itu Mbak? Iya, karena dari 100% begitu ya, transfer dari pusat ke daerah itu ternyata hanya 41% itu yang dibelanjakan untuk produk lokal begitu, untuk kebutuhan lokal dari Nah, pemerintah seru daerah. nih kalau mulai produk lokal. Saya sih ngelihat sudah cukup lama sebenarnya netizen ya menyoroti gaya hidup dari putri terutama ya, putri dan menantunya Pak Jokowi ya, yang istri ini Betul. Kahiyang sama istrinya Gibran yang sekarang ini branded banget ya gayanya Mbak ya. Saya lihat ya kalau saya baca-baca di media dan juga netizen rame banget itu Mbak Agi. Kenapa nggak ditegur dulu ya sama Pak Jokowi kayak gitu ya? Iya ya, memang menarik sekali. Dan Pak Jokowi ketika mengucapkan itu hari ini, menyoal soal impor, kan beberapa hari yang lalu juga menyoal soal impor juga Mas Ersu, dan kita bahas juga di konten of the record begitu ya. Dan ketika itu dibahas, ternyata sekitar 3 hari belakangan ini itu kembali viral soal Selvi Ananda, yaitu istri dari Gibran begitu, wakil presiden terpilih itu kembali rame begitu soal dia kegemarannya atau kebiasaannya itu menenteng tas impor, menggunakan jam tangan impor begitu ya, yang harganya tidak main-main, tidak sekedar impor yang hanya harga-harga murah dari Cina seperti itu, bukan Mas Hersu, tapi ini yang seharga rumah begitu. Jadi ini itulah yang kemudian memang menjadi sorotan betul begitu dari netizen. Iya 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 saya sempat kemarin sekilas gitu ya. Saya tapi nggak terlalu detail begitu ya karena disebutkan bahwa ketika dia datang ke satu tempat, saya lupa ke skincare atau mana begitu ya, dia pakai pakai sendal sampai bajunya itu semua mereknya Prada begitu ya. Dan kalau di nah ini Mbak Agi nih mesti jelasin. Saya sih ingatnya film aja ya, The Devil Wearing Prada itu ya. Ada filmnya ya sampai ya. Dan terus kalau nggak salah si Kahiyang katanya ya jalan terus dia cuma pakai sendal, katanya itu yang jadi yang salah fokus tuh karena harga sendalnya ini wartawan-wartawan kok bisa sampai detail juga gitu ya, tahu gimana sih caranya Mbak tahu bahwa oh ini barang ini adalah produk dari ini, nomornya sekian, harganya bisa sekian, tuh gimana caranya tuh bisa tahu seperti itu Mbak Agi? Iya, memang ada websitenya Mas Hersu. Oh, Jadi, oke. iya, jadi ada website gitu, baik itu website resmi begitu ya, terus kemudian juga website dari mereka yang bukan dari asli dari resminya begitu Mas Hersu, tapi memang itu seperti distributor mungkin ya, atau semacam agen seperti itu begitu. Jadi ya bahkan yang second pun atau yang sudah bekas begitu, itu juga ada websitenya tersendiri Mas Hersu. Jadi ya memang itu terbuka sih harganya. Dan kalau harga di luar itu beda dengan harga yang misalnya dijual di Singapura misalnya begitu, atau yang ada di Jakarta ya, tentunya itu dengan berbagai melalui importasi atau sesudah dikurskan apa dan sebagainya begitu ya. Nah, ini memang jadinya apapun yang dikenakan oleh para selebritas kita atau oleh para istri-istri para pejabat kita begitu ya, semuanya itu terbuka. Dan walaupun mereka mungkin menentengnya begitu ya dengan sekilas-sekilas saja, itu biasanya kalau wartawan itu mereka kan memotret atau mereka mengambil video kemudian di screenshot ya. Nah, dari hasil screenshot itu kemudian dipadankan. Apalagi kemudian sekarang itu kan kita bisa pakai Google Lens atau apa semacam aplikasi begitu, yang kalau seandainya kita memasukkan sebuah foto begitu ya atau gambar ke dalam sebuah
sebuah aplikasi, maka kemudian mereka akan mencari padanannya begitu. Dan Oh, sesudah dicari padanannya, maka kemudian kita akan tahu bahwa oh ini adalah ini dan kita tinggal menelusuri itu harganya berapa, itu mereknya apa dan sebagainya dan begitu. pasti kalau putri dan menantunya Pak Jokowi nggak mungkin pakai barang-barang KW gitu ya Mbak, kayak Mhm. kayak Pak Muldoko pada waktu menjadi Panglima TNI kan pernah Oh ribut, iya. Jadi dia katanya pakai jam kalau nggak salah Richard Mille atau siapa Richard Mille atau apa, saya nggak tahu bacanya gimana itu, dan kemudian ketika diributkan di depan wartawan dibanting itu jamnya gitu, ini kan jam KW kata dia. Saya mikir, masa iya Panglima TNI pakai jam KW sih gitu. Dan kalau kemudian dia pakai asli, masa iya sih giliran Panglima TNI bisa beli jam sampai sampai miliaran, kan gitu jadinya. Ah, oke, mari kita Mbak, kita coba kasih pencerahan saya itu apa sih yang sebenarnya dipakai oleh si Selvi Ananda, dipakai oleh Kahiyang itu kok harganya bisa sampai ratusan juta, dan kemudian wartawan ini iseng banget ini. Ini saya menduga apa ya, wartawannya apa benar-benar cara berpikirnya dia membayangkan ini kalau diberiin rumah rumah sederhana dapat berapa, kalau dibeliin kalau dibagi ke UKM berapa gitu-gitu kan, membandingannya kan jadinya ya. betul. Tapi sebelum kita masuk ke situ, sebaiknya kita dengarkan dulu Mas Ersu, Itu. apa permintaan atau nasihat dari Pak Jokowi hari ini ya Oke. kepada Hmm. pemerintah daerah begitu, Ya, para ya. petinggi kabupaten dan kota. Nah, kalau petinggi kota kota itu kan berarti termasuk di situ masih ada Gibran ya, karena Gibran kan dia masih jadi wali kota, dan kemudian Bobi juga masih jadi wali kota ya Mbak Aki ya. Oke, ini nasihat Betul, betul. Pak Jokowi kepada anak dan menantu lah, kira-kira begitu ya. Iya, iya, iya. Dan yang menariknya sebetulnya ini Apkasi sih. Kalau Kasi itu Apkasi itu sebetulnya kabupaten gitu ya. Tapi ini yang jadi sorotan juga selain soal itu tadi nasihat. Itu Gibran juga hadir di acara yang diselenggarakan di JCC itu di Senayan ya Mas Ersu, Jakarta Convention Center, dan kemudian Gibran hadir dan ada di depan. Begitu Oh, bahkan dia duduk di sebelahnya apa Menteri Menteri UKM Koperasi dan UKM tuh. kita begitu ya. Hmm, hmm. Dan saya juga tidak tahu ya ini konteksnya apa begitu kalau seandainya dia memang salah Oh, satu dari bagian itu kenapa ada di depan istilah dari media ini adalah mendampingi Pak Jokowi dampingi Pak begitu ya. Jokowi, ya, ya, ya. Jadi ini memang jumbuh ya kita tentang perannya Gibran itu. Termasuk soal ini Mbak, kan rencana saya juga baru ngeh juga, tadinya saya nggak kepikiran tuh. Tapi netizen itu selalu komentar-komentarnya membuat kita jadi lebih cerdas gitu ya, karena dia mempertanyakan rencana 17 Agustusan yang hybrid itu ya. Kan katanya 17 Agustus nanti hybrid, yang satu di Jakarta, yang satu di IKN. Di IKN Pak Jokowi didampingi oleh Pak Prabowo, sementara di Jakarta itu Pak Kiai Ma'ruf Amin, Pak Pres didampingi oleh Gibran. Kemudian pertanyaannya menawarkan ditanya, dalam kapasitas apa dia mendampingi itu, karena kan belum dilantik pada tanggal 17 Agustus itu. Dan dua-duanya ini kan belum mundur nih. Pak Prabowo maupun Gibran, Pak Prabowo masih Menhan, mungkin Menhan mendampingi presiden masih agak masuk akal lah gitu ya, dia kapasitas seperti itu. Tapi kalau sebagai wakil presiden terpilih itu nggak ada, dalam protokolernya nggak ada seperti itu kan. Kemudian Gibran kan juga masih tidak mundur dengan alasan pada waktu itu dia diminta tidak mundur oleh Pak Prabowo katanya gitu. Jadi statusnya masih wali kota gitu kan. Dan kemudian dia mendampingi wakil presiden. Itu memang kata netizen bertanyakan, ini dalam kapasitas apa, dilantik juga belum. Kemudian dijawab, ya suka-suka mereka lah, negara kan milik mereka. Kan gitu. Ini rusak semua Ini tatanan ya, aturan protokoler dan sebagainya berantakan semua ini kalau begitu ini. Iya memang ini lucu sekali sih Mas Ersu kalau kita lihat ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi itu memang ya bolak-balik begitu semau-maunya sendiri. Seperti misalnya kemarin dia mengatakan itu soal apa namanya kepindahan Pak Jokowi begitu ke IKN, kan dia mengatakan bahwa listrik dan air itu belum ada begitu kan. Dan kemudian ditambahkan bahwa jangan dipaksakan. Jadi sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Maksudnya dipaksakan ini adalah soal kepindahan tersebut. Nah, tapi kan selama ini apa yang terjadi pada Gibran, pada Kaisang, yaitu soal peraturan di MK yang kemudian diubah, peraturan yang di Mahkamah Agung yang diubah, bukankah itu sebuah pemaksaan, dan itu pemaksaannya dilakukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menerima peraturan baru tersebut begitu. Jadi
apa yang dikatakan itu memang tidak selalu konsisten gitu dan seringnya memang tidak konsisten Mas Ersu. Nah, ini termasuk yang pada hari ini dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa agar para pemerintah daerah begitu membelanjakan uangnya yang didapat yang ditransfer dari APBN dari Jakarta itu kepada untuk membelikan barang-barang lokal begitu ya Mas Ersu, produk-produk lokal begitu dan dimintanya 100% pula begitu kan. Itu ya jauh panggang dari api karena Pak Jokowi sendiri kan mengimpor beras dan impornya besar-besaran bahkan pada tahun ini kabarnya sudah akan diimpor 3,6 juta ton. Bahkan Bappenas mengatakan ada kemungkinan itu sebesar 5 juta ton untuk sepanjang tahun 2024. Itu kan jumlah impor yang luar biasa. Nah, belum yang lain-lain seperti bawang putih, seperti cabai dan berbagai barang lah. Belum lagi produk Cina yang membanjiri Indonesia sampai megap-megap gitu ya, kolaps gitu industri tekstil kita. Dan banyak sekali yang importasi ilegal juga ini kan luar biasa. Tapi ketika berbicara di depan para petinggi daerah seolah manis dan kemudian seolah-olah Pak Jokowi tidak menyukai itu begitu. Seperti ketika dia pada tahun 2014 dulu dia mengatakan hal tersebut. Nah, ini kita dengarkan saja apa yang dikatakan Pak Jokowi ya Mas Hersi. Ya. Kemudian juga masalah serapan anggaran dan utamanya penggunaan produk-produk dalam negeri. Ini yang saya cek, ini masih di angka 41%. Penggunaan produk dalam negerinya masih 41% untuk kabupaten dan kota. 41%, masih kecil. Artinya selain itu berarti produk-produk impor. Hati-hati, kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara itu sangat sulit sekali. Baik itu yang namanya pajak, yang namanya PNBP, yang namanya royalti, yang namanya dividen, itu serupiah semuanya dikumpulin oleh Bu Menteri Keuangan. Terkumpul. Jadi penerimaan negara ditransfer ke daerah, dibelikan produk impor. Yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan. Beli produk-produk kita sendiri, saya ingatkan. Mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100% untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri. Ya, ya itu seperti itu tadi Mas Ersu dan kemudian apa yang dikatakan hari ini ternyata betul-betul itu berbeda atau berhadapan dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi sendiri seperti dinyatakan Mas Ersu tadi, yaitu dalam beberapa hari terakhir ini saja itu rame Mas Ersu di berbagai media itu mengunggah cerita atau mengunggah berita itu soal Selvi Ananda, yaitu dikatakan bahwa Selvi Ananda memakai tas Hermes begitu ya, misalnya ini salah satu brand yang tas nomor satu lah di salah satu yang nomor satu di dunia begitulah ya, yang mahal betul harganya bahkan bisa sampai 500 juta sampai 1 miliar bahkan lebih begitu. Nah yang terakhir ini yang rame itu Selvi Ananda itu bersama suaminya yaitu Gibran itu mendatangi sebuah acara pameran interior lah begitu dan kemudian di acara tersebut dia menenteng sebuah tas gitu yang kemudian ditengarai sebagai tas Hermes Mas Hersu. Ini saya sebutkan ini tipenya ya Mas Hersu, ini panjang betul tapi ya namanya Hermes Kelly ya, Hermes Kelly 25 Blue Sapphire Navy Epsom Cellier Bag Gold Wise Stamp dan di situ di situs yang mengunggah soal tas-tas tersebut gitu ya yang harga-harganya tertera begitu ternyata dijual itu seharga 24.850 dolar Amerika atau kalau dikuruskan itu sekitar 404 juta. Ini luar biasa begitu Mas Hersu. Gaji wali kota berapa ya gajinya? Ya betul. Jadinya kemudian ketika Pak Jokowi tadi mengatakan bahwa serupiah demi
demi serupiah itu dikumpulkan oleh Menteri Keuangan dan kemudian ketika terkumpul ditransfer ke daerah, ke kabupaten, ke provinsi begitu ya. Nah ini kira-kira mengumpulkannya nggak mungkin serupiah demi serupiah dong ya, kalau satu tas saja harganya sudah 400 juta lebih gitu. Dan kita masih ingat juga bahwa sebelum ini ya Mas Hersu, sekitar mungkin 2 tahun yang lalu begitu, itu atau 1 tahun yang lalu, Selvi Ananda ini juga menenteng sebuah tas, begitu juga ini dari Hermes juga Mas Hersu, tapi bukan yang blue sapphire ini. Itu harganya juga sekitar segitu begitu. Jadi sekitar hampir ya 500 jutaan dan kemudian itu netizen ribut begitu ya bahwa yang ditenteng itu rumah begitu, yang ditenteng itu rumah bukan bukan tas begitu. Jadi tidak main-main dan bahkan kemudian karena ini viral, nah belakangan ini kemudian kembali diungkap begitu apa saja yang dan ini Selvi Ananda ini memang gemar betul ya memang pada merek tersebut Mas Hersu. Jadi Hermes ini ya. selain Hermes ini Mas Hersu. Dan kemudian selain itu misalnya di Spill ini soal ada juga koleksi dia yaitu Hermes Birkin 30 Black Togo Rose Gold Hardware. Ini harganya sekitar 342 juta dengan ukuran sekitar 30 cm. Jadi lebih sedikit lebih besar dari tas yang tadi ya. Kemudian ada juga yang namanya Hermes Garden Party. Nah, ini harganya mencapai 100 juta Mas Hersu. Ini warna gold begitu ya, Murah warna yang kuning ini dan ya, hitungannya ya dibandingin yang tadi ya. murah ini Mas Hersu. Terus kemudian tas Hermes Bolide mungkin ya bacanya saya kurang paham karena ini kan bahasanya Prancis biasanya. Ini seharga 94 juta begitu. Tapi selain itu, selain tas begitu, Selvi ini juga ditengarai dia itu senang mengoleksi jam tangan gitu dan tentu saja jam tangannya juga jam-jam tangan impor begitulah ya Mas Hersu. Dan ini di spill saja ya. Ini saya membaca dari Tribun News yang style. Ini Tribun News memang suka mengungkap hal yang seperti ini ya. Bahkan Tribun News ini saya agak-agak ini wartawannya nih agak-agak nakal sedikit ya. Dia menulis seperti ini Mas Hersu. Hidup Selvi Ananda berubah 180 derajat setelah dinikahi Gibran Rakabuming Raka. Jika dulu hidupnya serba pas-pasan, saat ini ibu dua anak itu telah memiliki hidup bergelimang harta. Ia bahkan telah memiliki beberapa koleksi jam tangan mewah yang harganya mencapai miliaran rupiah. Waduh, agak-agak gimana ya ini, tapi kita agak miris juga Mas Hersu. Ada yang mengungkap hal seperti ini bahwa kesederhanaan itu bisa berubah begitu ya. Dan kita memang tahu memang Selvi berasal dari keluarga ya yang pada umumnya begitu ya, keluarga pada umumnya yang sederhana begitu, mungkin seperti saya juga begitu. Dan kemudian ini disipil juga ternyata tidak hanya satu arloji saja, tapi Selvi Ananda memiliki setidaknya tuh 3 koleksi jam tangan Rolex Mas Hersu. Ini adalah jam tangan yang biasanya memang must have item gitu kalau untuk selebriti ya, sebagai penandam level mereka begitulah. Kemudian di sini disebutkan ada satu begitu Mas Hersu, ini yang pernah dikenakan oleh Selvi yaitu seri Rolex D-Date 40 President Yellow Gold Diamond Bezel Black Diamond Dial on Presidential Bracelet 40 mm. Nah ini jam tangan ini terlihat mewah dengan rantai stainless warna gold begitu dilukiskan oleh Tribun Style. Selain itu terdapat diamond di bagian bezel yang melingkari kepala jam dan tidak tanggung-tanggung jam tangan itu dibanderol seharga 1,7 miliar. Ini luar biasa. Ini udah bukan rumah lagi nih Mas. Bukan Ini rumah mungkin apa ya? rumah ditenteng sekaligus gitu. Ya, tapi rumah-rumah kelas menengah ke atas lah ini ya, gitu ya. Rumah Oke. kelas menengah. Jadi itu yang saya tadi sebut, saya kelihatannya kemarin sempat itu kalau kemarin yang pakai sendal sama baju Prada itu masih murah itu Mbak ya, nggak masuk hitungan itu ya berarti ya? Ya masuk hitungan juga Mas Hersu kalau buat saya begitu. Tapi mungkin kalau dibandingkan dengan koleksinya yang lain itu mungkin termasuk murah. Nah ini baru yang ini baru yang dari Rolex begitu ya. Dan koleksi jam tangan yang lain juga masih ada. Ini seperti misalnya Mas Hersu ketika dia pergi ke sholat Idul Adha begitu ya. Dan kemudian selain baru perhiasan. dong, bulan yang lalu dong ya berarti Idul Adha ya.
Betul, Idul Adha baru saja ya. Dan ini selain juga perhiasan emas, itu ternyata dia juga yang disorot itu dia memakai jam tangan mewah. Dan jam tangan mewah ini rupanya kalau saya tidak terlalu familiar, tapi rupanya ini jam tangan kelas atas juga memang Mas Hirsu. Dan ini berasal dari Swiss gitu ya, jam tangan dari brand mewah dari Swiss. Yaitu mohon maaf kalau saya salah membacanya, yaitu Audemars Piguet begitu ya. Audemars Piguet ini tipe Royal Oak self winding yang dilengkapi emas 18 karat serta plat jam Grande Tapisserie yaitu berwarna perak begitu. Dan kemudian di sini disebutkan ini luar biasa ya, ada kristal safir atau anti silau dan casing baja tahan karat, platnya berwarna perak dengan pola Grande Tapisserie serta penanda jam berlapis emas merah muda dan sebagainya lah gitu. Yang intinya jam tangan tersebut dipatok itu berharga 25.800 Swiss francs dan atau kalau dirupiahkan sekitar 477 juta rupiah begitu. Ini luar biasa sekali nih koleksi-koleksi dari selfie begitu Mas Hersu, dan ini calon istri dari calon wakil presiden kita Mas Hersu, dan kita tahu ya Pak Prabowo itu kan tidak didampingi oleh seorang istri. Jadi mungkin first lady-nya saya tidak tahu ya dalam konstitusi kita, tapi saya pernah membaca bahwa dalam keadaan seperti itu bisa orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo begitu ya, bisa juga kalau dari segi tingkatannya bisa jadi first lady, sebutan first lady mungkin tidak ada, tapi di level yang tertinggi adalah Selvi Ananda ini nantinya di pemerintahan gitu untuk ibu-ibu Darmawan misalnya. Ya. Dan memang sekarang pergaulannya kalau nggak salah ini level atas di Jakarta sih memang ya Selvi. Saya begini, sorry nanti mungkin Mbak Agi bisa bantu. Saya tadi baca sekilas saja, katanya sekarang ini mainannya dia media bahkan menggambarkan itu seperti Besti gitu dengan istrinya Raffi. Siapa nama Nagita. Oh, Nagita. Nah itu ya mainannya seperti itu ya, dan ini kan memang selebriti kelas atas kan Nagita ini kan, karena menjadi istrinya Raffi ya Mbak ya. Sekarang saya kira mungkin salah satu selebritas yang penghasilannya tertinggi di Indonesia ya, Raffi ini Mbak ya. Betul ya, kalau kita melihat Nagita memang saya mengikuti dulu begitu ya, saya punya anak remaja dan mengikuti para selebritas ini kehidupannya. Kalau Nagita ini memang orang tuanya memang memiliki production house lah, berwira swasta begitu. Jadi dan dia sendiri juga sudah bekerja dari sejak kecil menjadi bintang sinetron, model dan sebagainya. Jadi sudah memiliki penghasilan sendiri, dan kalau tidak salah dia juga kemudian berkuliah ke Australia dan sebagainya begitu. Jadi secara akademik sebetulnya dia memiliki kemampuan, namun kemudian dia menikah dengan Raffi begitu ya. Raffi ini ya yang sejauh ini yang saya tahu ini lulus dari SMA, tapi memang dia pekerja keras sehingga bisa mencapai kedudukannya sampai seperti sekarang ini, yang belum tentu orang yang bertitel pun akan mampu begitu ya. Tapi kan ini one million atau berapa begitu ya, jangan dijadikan patokan hal seperti ini begitu. Dan ini memang sultan lah keluarga Raffi. Selebritas ya, memang selebritas ya pokoknya. Kalau seperti Sylvie ini kan istri pejabat publik, dan kita tahunya dia istrinya wali kota, dan kalau bilang disebut pebisnis, kita nggak pernah tahu ada bisnisnya Gibran maupun Kaisang itu yang sukses itu kan, kita juga bingung yang mana sih yang disebut bisnisnya yang sukses gitu ya, kita nggak tahu juga kan Mbak Agi ya. Ya, kita tidak tahu karena memang kalau banyak sekali juga teman-teman saya juga Mas Hersu yang menyoroti hal ini begitu ya. Gibran ini kan memang dulu bisnis catering, kemudian bisnis restoran dan sebagainya begitu. Tapi ketika dia kemudian menjadi wali kota itu kan memang dia tidak bisa lagi aktif di sana, dan berdasarkan ketentuan undang-undang juga tidak boleh begitu merangkap. Jadi seperti para pengusaha-pengusaha, walaupun dia masih running the business begitu, tapi kan dia secara ini tidak masuk ke dalam eksekutif itu lagi begitu ya Mas Hersu. Dan seperti kata Mas Hersu memang betul banyak bisnis dari Gibran dan Kaisang ini yang kolaps gitu, yang memang ada rame di awalnya tapi kemudian itu menghilang dan orang mencari gimana nasibnya, ya tidak jalan lagi begitu. Tapi dalam hal ini kalau Kaisang kita masih bisa melihat bahwa dia menjadi komisaris ya dari perusahaan Raffi Ahmad, dan kemudian beberapa perusahaan dari Raffi dan kawan-kawan para para artis, para sultan itu tadi begitu ya,
atau Crazy Rich begitu kan mendirikan beberapa perusahaan begitu Mas Hersу, baik itu perusahaan garment, terus kemudian ekspedisi, perusahaan transportasi apa dan sebagainya begitu, merambah di berbagai hal. Dan salah satu yang Kaisang dirikan akhir-akhir ini, belum lama ini, adalah apa namanya, saya lupa ya, itu ada di bawah bendera RAN Nusantara begitu, sebuah tempat makan gitu yang sangat besar sekali di BSD begitu Mas Hersу. Jadi ada berapa ratus tenan di situ, dan gitu sekarang ramai sekali begitu, menjadi trendsetter lah tempat orang makan di sana begitu. Jadi memang ada perusahaan yang jalan begitu, walaupun ada beberapa juga perusahaan dari Kaisang ini yang kemudian kita tidak mendengar lagi begitu. Tapi kalau kita kembali kepada selfie ini, yang kita soroti sebetulnya adalah karena Kaisang mungkin di sana ada Erina Gudono, istrinya begitu Mas Hersу, dan kalau Erina ini juga memakai barang-barang branded, tapi memang tidak semenyolok apa yang dilakukan oleh selfie. Dan itu juga dibandingkan oleh netizen, itu seringkali saya membaca gitu ya, oleh netizen, oleh media, seberapa mereka memang apa namanya, membandingkan gitu apa yang dipakai oleh Erina dan apa yang dipakai oleh selfie, dan memang tidak semahal seperti yang dipakai oleh Selvi Ananda. Dan begitu juga dengan Ibu Iriani, Ibu Iriana Jokowi, itu juga memakai barang-barang yang mungkin saya tidak tahu aslinya memiliki atau tidak begitu ya, yang semahal seperti yang Selvi Ananda. Tapi memang beberapa koleksi dari Ibu Iriana itu memang merek-merek klasik seperti Chanel, seperti Dior, Gucci dan sebagainya, dengan harga itu kisaran, masih ada yang kisaran sekitar 80 juta, 30 juta, ada yang 100 juta seperti itu. Tapi kalau yang dipakai oleh Selvi ini memang luar biasa Mas Hersу. Jadi tembus miliar ya tadi ya. betul, sampai miliar. Jadi ya wajar kalau kemudian ini lebih banyak mendapatkan sorotan dibandingkan keluarga yang lain, dibandingkan Kahiyang misalnya, Kahiyang Ayu ini. Ya Kahiyang gimana kemarin sendalnya itu apa sih yang dipakai kok jadi heboh banget juga? Sebenarnya kalau tidak salah Hermes juga itu Mas Hersu, harganya sekitar 10 juta sekian gitu, dan karena itu dipakai pada saat Idul Adha jadi orang melihat itu. Begitu juga pada beberapa sesi foto dia dengan suami juga memakai tas bermerek, tapi memang tidak seheboh seperti yang dilakukan oleh Selvi Ananda begitu. Dan yang orang juga melihat lagi Mas Hersu ini adalah karena selfie ini salah satunya ya, seperti kasus heboh yang asam sulfat ketika itu, di mana kemudian sebetulnya Gibran ini tidak sekali itu saja yang acara di Blok M itu, ketika dia bertemu dengan anak-anak muda, dia kemudian terlepas begitu mengucapkan asam sulfat agar dikonsumsi oleh ibu-ibu. Sebelumnya juga ada terekam begitu dia mengucapkan asam sulfat tersebut gitu, dan itu ada di hadapan Selvi Ananda Mas Hersu. Jadi, dan itu tidak diralat oleh istrinya begitu ya. Padahal kalau yang setahu saya ibu-ibu muda itu sangat concern terhadap asam folat begitu. Jadi setiap kali mereka misalnya sudah tidak menyusui lagi, mereka kemudian membeli susu formula, itu biasanya yang saya tahu itu mereka betul-betul melihat di ingredientnya begitu, kontennya apa saja di situ begitu, asam folatnya berapa dan sebagainya. Beda dengan ini ya, beda dengan Kaisang ya sama Erina Gudono ya, sering diralat bahkan dikoreksi oleh Erina ya kalau Kaisang lagi ngaco gitu ya. Betul, seringkali dikoreksi oleh Erina, dan kita juga tahu Erina ini memang putri seorang profesor ya, profesor di Gajah Mada, ibunya juga apakah pernah menjadi rektor atau apa, tapi ibunya ini memang rektor perusahaan swasta, perguruan tinggi swasta gitu. Jadi memang dari keluarga yang kita bisa katakan berpendidikan tinggi begitu, baik Erina maupun keluarganya, sehingga mungkin lebih paham gitu. Kita boleh saja membandingkan kan karena ini adalah pejabat publik begitu. Jadi kita ini kalau menurut saya ini bukan gibah atau omon-omon, tapi memang kita perlu concern terhadap ini untuk mendorong supaya Selvi Ananda ini lebih banyak belajar begitu. Jangan hanya berbekal apa yang sudah ada dan tidak di enrichment gitu ya Mas Hersu, tidak ditambahi apa yang dia ketahui. Saya betul kalau mengingat yang soal asam sulfat itu sedih begitu ya, karena beberapa kali seorang suami mengatakan asam sulfat di depan istrinya, tapi istrinya tidak paham yang dikatakan suaminya dan tidak mengoreksi. Ini kan fatal, sehingga akhirnya suaminya menjadi bulan-bulanan begitu. Padahal kalau seandainya dia concern sedikit saja, kan sudah memiliki putra-putri 2 orang begitu ya, sudah punya anak 2, yang tentunya asam folat itu tidak menjadi sesuatu yang asing begitu. Apalagi kita tahu penamaan asam keras, yaitu asam sulfat, itu salah satu asam keras yang sangat-sangat terkenal begitu. Ya.
Oke, jadi, ini ya, yang paling menonjol di antara keluarganya Pak Jokowi memang selfie ya, Mbak Agi ya, untuk yang Betul. barang branded nanti dan kemudian Mhm. biasanya dengan menggunakan barang-barang itu kemudian mereka juga selfie gitu. Saya sering perhatiin atau apa namanya kalau rame-rame itu selfie atau selfie? Iya, Welfie ya. Selfie ya, tapi kalau ini saya pikir tadi karena sesuai dengan namanya selfie jadi suka selfie dan biasanya yang saya perhatikan ini ya, saya juga suka geli-geli kalau lihat seleb-seleb itu pidato lagi, berfoto bersama gitu, selfie itu ya, bukan selfie ya. Itu, Mhm. selalu pasti yang tangannya begini ya, dan mereknya yang diajukan itu. Jadi, sebenarnya kalian itu mau menampilkan diri sendiri atau mau menampilkan barang-barang yang dipakai itu. Mungkin mereka punya pepatah, "What you're wearing," gitu ya, Mbak, ya. What you are Iya what you wear gitu ya, gitu. iya iya. Ya, apa yang, kamu itu apa yang kamu pakai, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Antara kamu yang pakai dengan otak kamu itu nyambung apa enggak sih kan kira-kira gitu. Iya iya betul, orang biasanya you are what you eat gitu ya, kalau ini you are what you wear gitu. Tapi ya apa yang di-wear oleh selfie ini memang kadang-kadang tidak apa ya, kalau saya melihat seperti misalnya seperti ini Mas Hersu, makan ayam goreng bersama suami ya, mungkin ini bisa jadi fine dining begitu ya, sehingga dia, memakai tas begitu seharga ratusan juta, tasnya itu Chanel ketika itu ya. Terus kemudian juga, ketika dia mengunjungi kebun binatang di Mhm, Bandung begitu. mhm. Ini memakai tas begitu Mas Hersu, seharga 374 juta. Jadi ini Nah, siapa yang melihat monyet-monyet di sana, harimau apa bagaimana, dan pamer padahal kepada kita tahu yang sedihnya kan kabar, kebun binatang di Bandung tuh terlantar kan, banyak waktu itu, binatang-binatangnya bukan meninggal dunia, yang mati gitu. Saya betul nggak tahu kalau betul. sekarang apakah sudah diperbaiki. Kalau dulu betul-betul menyedihkan situasinya kebun binatang, Bandung itu. Jadi mungkin orang akan lihat, ini tasnya bisa untuk ngasih makan berapa, Ya. binatang di sini ya, kira-kira gitu ya. Iya, jadi tidak proper begitu ya Mas Hersu tempat yang dikunjungi dengan apa yang dipakai begitu. Apalagi kemudian ini memang kan ada aturannya bahwa dilarang selfie. Itu ada aturannya Mas Hersu, peraturan bahwa istri pejabat itu dilarang selfie, dilarang flexing begitu. Walaupun Kalau mungkin nggak dia dilarang selfie gimana itu kalau Gibran? Gibran dilarang selfie, istrinya kan selfie Mbak Agi. iya iya iya. Maksudnya sesuatu yang kemudian dia difoto dan Pamer kemudian ya pamer diunggah ya? Pamer ya. pamer ya? Pamer atau flexing lah, flexing tepatnya. Jadi ini bagaimana media ini bisa mengetahui merek-merek apa saja yang dipakai oleh selfie ini adalah juga karena dia mengunggah di Instagramnya Mas Elsu. Walaupun Oh, kalau dilihat dari penampilan selfie sebetulnya kelihatannya sederhana. mhm, Jadi ini memang banyak sekali apa namanya outfit begitu atau pakaian gitu yang terlihat sederhana tapi sebetulnya itu mahal begitu ya. Jadi oke. pemilihan bajunya sebenarnya sudah terlihat sederhana walaupun itu kalau ditelusuri itu harganya mahal. Tapi kemudian karena dia juga memamerkan tasnya, membawa tas itu begitu kan dan fotonya itu diunggah, itu yang kemudian menjadi rame begitu. Apalagi kalau dari media itu mereka meliput sendiri, itu lebih rame lagi biasanya begitu kan. Dan ya itu tadi yang disorot adalah proper atau tidak. Seperti ketika dia berkampanye gitu Mas Hersu, Pilpres ya ketika itu Gibran. Dan dia masih memakai tanpa apa ya? Kalau saya melihat ini penasehat dari apa gaya hidup dia atau penasehat dari outfitnya atau lifestyle dia lah begitu ya. Itu kok ya tidak berpikir begitu sejauh itu seharusnya kan orang yang melek politik juga dan mengerti tentang dampak apa yang dibawa apa yang dilakukan oleh Selvi Ananda ini. Jadi ketika itu sempat ramai Mas Hersu di media begitu. Ketika dia masih menenteng tas branded padahal itu kan belusukan bersama Gibran gitu, diskusi di sana, diskusi di sini begitu. Dan akhirnya terlihat dia mengganti tasnya memang. Sempat mengganti tasnya ketika sudah terakhir-terakhir kampanye yaitu dengan tas yang rupanya produk lokal dan harganya gitu ada yang mengungkap itu hanya sekitar 1-2 juta saja. Jadi harganya itu murah begitu ya. Murah untuk kategori selfie mungkin ya. Mungkin kalau bagi orang biasa itu tetap saja mahal gitu. Tapi itu sudah oke lah mempromosikan juga produk sendiri. Tapi ketika Gibran sudah terpilih, Pilpres berakhir ya sekarang kembali kepada habit
tweet yang sebelumnya begitu dengan menenteng tas mahal seharga rumah begitu dan sebagainya. Dan kalau kita melihat komen-komen di media ya ini miris sih Mas Hersu, banyak sekali yang ya ampun begitu ya, buat makan aja kita itu susah. Ya dan kemudian juga kalau ada uang sebesar itu dia bisa sekolah lagi begitu. Apalagi yang ada juga yang menyangkutkan dengan UMK, upah minimum kota Solo Mas Hersu. Yang kita tahu saat ini tahun 2024 ini dipatok sebesar sekitar 2.260.000 begitulah ya. Ini kalau harga satu tas dari Selvi Ananda saja dibagi dengan UMK tersebut itu mungkin bisa ratusan kali Mas Hersu, dan mungkin dia bisa 10 tahun atau bahkan lebih menabung dari gajinya tanpa membelikan apa-apa begitu, itu pun belum tentu terbeli gitu satu tas dari Selvi Ananda tersebut begitu. Oke. Ini kalau diomongin terus rumpinya nggak akan habisnya nih ya. Tapi seperti Anda tadi sampaikan Mbak Agi bahwa ini bukan rumpi karena ini kita ngomongin soal pejabat publik ya. Walaupun yang ngomongin emak-emak tentang emak-emak ngomongin tentang emak-emak, tapi saya kira ini penting bagian dari ini soal publik karena bagaimanapun pejabat publik, istri pejabat publik itu akan diteladani gitu ya oleh orang oleh rakyatnya begitu. Jadi kalau mau pejabat publiknya ngomong apapun jangan beli produk lokal, tapi kalau keluarganya sendiri kemudian juga tetap menggunakan produk impor ya gimana mau jalan itu gitu ya. Kalau dalam bahasa agama kan juga ada ayatnya itu Mbak, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Wah ini berat ini. Berat. Dan kita tahu Mas Hersu, untuk para istri Perdana Menteri begitu ya, istri Menteri Luar Negeri ketika mereka mengikuti suami atau berjalan bersama suami begitu ya, yang kemudian ada kemungkinan dipotret atau difoto dan kemudian itu akan menjadi santapan publik begitu, itu mereka menggunakan barang-barang banyak yang mempromosikan itu dalam negeri Mas Hersu. Itu tertangkap begitu. Ya harusnya begitu. Oke, kita pindah ke topik berikutnya. Ini soal PDIP tadi menarik juga ya. Ini perseteruan PDIP dengan ini makin menarik ya, makin dengan KPK ini ya. Iya ya, ini menarik dan ramai ya Mas Hersu. Jadi rupanya Nawawi Pamulango yaitu penjabat sementara dari Ketua KPK begitu juga menginstruksikan atau memberikan pendapat begitu ya bahwa para penyidiknya supaya berkonsentrasi. Jadi seperti Rosa Bekti nama panjangnya siapa? Bekti Purwo. Rosa Bekti Rosa Purwo Bekti AKBP begitu ya. Ini diminta untuk berkonsentrasi saja terhadap pekerjaan yang dia lakukan saat ini, yaitu mengejar Harun Masiku begitu dan juga menyidik para ini yang kader atau ini PDIP begitu. Dan ini yang rame Mas Hersu dan supaya mengabaikan saja permintaan dari Ibu Megawati supaya Rosa ini menemui dirinya begitu. Nah, ini yang menarik Mas Hersu, kemarin ini tim hukum dari Doni Tri siapa ya panjangnya? Saya lupa ini Mas Hersu. Ini salah satu anggota tim hukum dari PDIP ini Mas Hersu. Istiqomah Mbak Agi. Doni Istiqomah ya. Oh ya betul. Doni Tri Istiqomah ini sebenarnya salah satu anggota tim hukum. Kemudian dia tanggal 3 Juli kemarin memang rumahnya itu digeledah ya oleh tim AKBP Rosa ini dari KPK, dari penyidik KPK. Digeledah dan kemudian ada 4 HP yang disita, yang dimana 2 dari 4 HP itu milik dari istri Doni Tri Istiqomah tersebut begitu. Tapi yang lebih menarik lagi adalah pernyataan dari para penasehat hukum dari Doni tersebut Mas Hersu. Jadi mereka ternyata berkomunikasi dengan Rosa begitu, dan berkomunikasi ini cukup intensif dan kemudian mereka merasa diintimidasi oleh Rosa, penyidik dari KPK tersebut, sehingga mereka kemudian untuk kedua kalinya itu melaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Dan isi intimidasi itu ini daripada saya baca saja, ini salah satunya dimuat oleh media Indonesia, cukup lengkap ini Mas Hersu. Seperti Army Mulyanto, ini pengacara dari Doni ya, dia mengatakan seperti ini. Pak Rosa menyampaikan bahwa dia sudah tahu keberadaan Harun Masiku, masih ada di Jakarta, bahkan mengait-kaitkan sama Pak Sekjen Pak Hasto.
Yang kemudian ini menarik juga untuk dibahas sama Doni pada saat ditanyakan, dia mengatakan seperti itu. Nah, kemudian Rosa ini pada saat menggeledah rumah Doni tersebut, begitu juga menawarkan kerjasama dengan Doni, Mas Hersu. Jadi intinya ingin Ini melobi, klaim dari klaim pengacaranya sepihak. Doni. Ya, ya. Betul, ini klaim sepihak dari pengacaranya Doni yang kemudian klaim ini dilaporkan kepada Dewas, begitu. Dan dia mengatakan intinya lebih melobi bagaimana kemudian Pak Doni ini yakin untuk bisa bekerja sama. Belasan kali disampaikan. Dia juga menyebut Rosa ini mengaitkan Doni soal nasib anak-anaknya. Nah ini yang menarik. Dia menyatakan seperti ini, Mas Hersu. Karena di pertimbangannya gini, ini penuturan Pak Rosa ke Pak Doni ya. Pak Doni nggak sayang sama anak-anak. Mereka masih kecil-kecil loh, nggak mempertimbangkan ekonomi ke depannya. Nah, kira-kira seperti itu kalimatnya. Nah, sementara ada lagi dari Yohanes Tobing, ini adalah juga pengacara dari Doni Tri Istiqomah tersebut. Dia mengatakan, itu di hadapan anak-anaknya, bahkan bilang begini, nanti kalau kamu mengaku, tenang saja, kamu saya jamin hidupnya, termasuk keberlanjutan hidup anak-anak dan istri kamu. Begitu kata Yohanes. Nah, ini walaupun masih klaim, kalau seandainya ini benar seperti itu, saya jadi bertanya-tanya, kok bisa seorang penyidik KPK, Mas Hersu, kemudian menjanjikan gitu, dan ini sesuatu yang dikatakan diklaim sebagai intimidasi tersebut dilakukan di depan anak dan istrinya, begitu ya, dan kemudian dia mengatakan bahwa tenang, akan saya jamin hidupnya termasuk keberlanjutan hidup anak-anak dan istri kamu. Ini kalau sudah keberlanjutan hidup, kita kan artinya mengarah kepada materi. Dan kalau pada materi, ini materi dari mana yang bisa menjadi sumber untuk memberikan jaminan keberlanjutan terhadap keluarga Doni tersebut kalau seandainya dia bersedia untuk mengaku begitu. Ya. Ini menarik sekali, Mas Hersu. Ya, ini saya kira perlu, ini kan baru sepihak gitu, walaupun dia ini dilaporkan ke kemana, ke Dewan Pengawas ya. Kalau Ya. dilaporkan Dewan Pengawas berarti cukup valid begitu ya. Tapi saya kira penting juga kita untuk KPK untuk memberikan penjelasan apakah sampai seperti itu ya. Dan kelihatannya kenapa menjadi personal banget ya ini antara kasus Ya. kasus Harun Masiku ini ya. Sebenarnya kasus Hasto ini tepatnya. Karena sejak dulu tahu yang ditarget itu kan Hasto gitu ya. Jadi personal ya, Ibu Mega nantang supaya Rosa kalau berani hadapin dia, dan Rosa kelihatannya makin kencang gitu ya. Terus saja bahkan sampai pengacaranya. Tapi pertanyaan saya, kalau dia sampai menggeledah rumah pengacaranya, pasti mereka juga punya indikasi-indikasi tertentu dong keterlibatan dari pengacara. Karena kalau enggak, ya jelas abuse of power. Orang sebagai pengacara kan dia memang melindungi atau membantu kliennya gitu. Tapi kalau kemudian digeledah, apakah kemudian mereka punya indikator atau indikasi-indikasi bahwa Doni Tri Istiqomah ini terlibat dalam kasus ini? Itu yang jadi pertanyaan, dan saya kira itu penting dijelaskan oleh pimpinan KPK. Tapi kasus sebelumnya, kan kita ingat, ini kan juga pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas, dan pada waktu itu Dewan Pengawas menyimpulkan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh para penyidik ini, gitu ya, betul Rosa gitu ya, Mbak Agi. Ya. Iya betul. Kesimpulan dari Dewan Pengawas ketika itu kan yang dilaporkan, dan yang melaporkan juga Kusnadi sempat melaporkan juga ke Komnas HAM. Kusnadi itu adalah staf dari Hasto begitu ya, bawahannya. Dan kemudian setelah diperiksa juga Kusnadi sampai sekarang tidak dijadikan tersangka. Yang artinya kita juga bertanya-tanya begitu ya, seberapa valid atau seberapa berat begitu ya bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK terhadap keterlibatan Kusnadi. Nah sekarang ini saya rasa lebih lagi, Mas Hersu, karena ini yang digeledah adalah rumahnya, dan kemudian tim Rosa sebagai rupanya sebagai kepala lah gitu ya, sebagai ketua penyidik tersebut itu memimpin 16 orang untuk menggeledah rumah Doni Tri Istiqomah begitu. Ini sampai 16 orang yang menggeledah, ini luar biasa. Kalau seandainya apakah rumahnya demikian besar begitu ya, kalau kita tahu misalnya seperti menggeledah rumah dari Syahrul Yassin Limpo begitu kan, itu memang rumah dinasnya cukup besar, dan kita langsung ingat juga betapa intensifnya dan masifnya ini pernyataan dari Ibu Mega kemarin yang dia mengatakan beberapa kali bahwa sebetulnya yang ditarget adalah saya. Dia mengatakan seperti itu, bahwa memang itu Hasto, tapi itu saya tahu targetnya adalah saya begitu. Oke, ini makin menarik dan kita tunggu kelanjutannya, Mbak Agi ya. Kita akhiri perbincangan kita kali ini, kita ketemu lagi esok ya, Mbak Agi. Sampai ketemu lagi. Saya Harus Benarif. Dan saya Agbeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.